jalan dulu, motoran ringan dulu ke Perapat Danau Toba persiapan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau jalan ringan dulu, jalan santai ke Parapat melalui Simarjarunjung. Dan kita akan keliling satu hari, kembali ke Medan nanti malam. Dan pagi ini cukup cerah cuaca, semoga lancar dan nyaman dalam perjalanan. Ya, kita habis tadi isi bensin dulu di jalan raya menuju ke Brastagi supaya perjalanan tidak nanti terhambat karena harus mencari pom bensin. Jadi kita tadi isi bensin dan lanjut menuju ke Brastagi, pagi yang indah dan cerah. Ya, hati-hati, ada truk mengambil jalur, harus hati-hati, waspada. Lebih baik kita mengalah daripada kita kesenggol malah berabe. Hati-hati. Ya, alhamdulillah pagi ini hari cuaca cukup cerah, langit bersinar cukup terang, mudah-mudahan tidak hujan nanti di atas sana. Dan perjalanan kita hari ini adalah perjalanan ringan, riding tipis-tipis kita, riding sehari menuju ke Simarjarunjung. Nanti rencana kita makan siang, istirahat, menikmati pemandangan Danau Toba, dan nanti kita mampir Parapat sebentar, melihat kawasan wisata, dan kembali menuju Medan melewati rute Kota Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Dan perjalanan kita hari ini merupakan perkenalan atau menyambut senior yang baru pindah ke Medan dan motornya baru dikirim dari Jakarta. Kita langsung gas perkenalan dengan aspal di Brastagi, dan kita melalui kawasan wisata Sembahe dan barusan jembatan dari sungai di Sembahe. Daerah ini banyak atau merupakan kawasan pemandian atau kawasan wisata pemandian alam di Sungai Sembahe, dan kawasan ini cukup ramai, jadi tempat alternatif wisata untuk menikmati pemandian alam. Kita sudah menanjak perjalanannya menuju ke area pegunungan dan jalannya sudah berkelok-kelok. Suasana pagi ini terasa sangat menyenangkan, pohon-pohon hijau terasa sejuk dan menyegarkan mata, dan jalanannya cukup bagus, sudah ada perbaikan dan sudah mulai cukup lebar jalanannya, karena memang dahulu jalan ini cukup kecil, cukup sempit dan berkelok-kelok yang sering menyebabkan kemacetan yang cukup parah, karena memang jalannya sempit, berkelok-kelok, dan seringkali jalanannya kondisinya berlubang atau rusak, dan memang tidak semuanya cukup lebar. Nah, karena memang kondisinya ada tebing dan jurang, jadi tapi cukup baik upaya dari pemerintah untuk memperlancar atau memperbaiki kondisi perjalanan atau kondisi jalanan di
kawasan ini menuju ke Brastagi. Ya, hati-hati. Nah, ini sering terjadi bis-bis atau kendaraan-kendaraan yang mengambil jalur dari arah berlawanan. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Mari kita menikmati perjalanan ini dengan view yang cukup menyegarkan. Ya, di depan adalah tanjakan PDAM. Disebut tanjakan PDAM karena memang di sini adalah sumber mata air PDAM yang akan dialirkan menuju kota Medan. Itu tadi lokasi-lokasi mata airnya, dan jalanan di sini cukup kecil, sempit karena memang ya tadi tanjakan yang berlapis ya, tanjakannya cukup berlapis, harus hati-hati, pelan-pelan. Ada kemacetan karena sedang mengantri, hati-hati. Pemandangan sangat indah. Di depan sana kita lihat barisan pegunungan yang diselimuti awan di atasnya. Ya, kita menuju ke arah sana, ke arah Brastagi, kawasan pegunungan dataran tinggi Karo. Dan di sana ada beberapa pegunungan atau gunung-gunung yang cukup terkenal, Gunung Sinabung, Gunung Sibayak. Dan kita memasuki daerah kawasan Sibolangit. Di sini banyak tempat wisata juga, daerah pegunungan juga yang cukup sejuk. Nah, melewati kawasan-kawasan wisata, kita lihat sangat menyenangkan suasananya. Kita nikmati perjalanan ini dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk cenderung dingin. Dan ya, Sibolangit ini merupakan dataran tinggi sebelum Brastagi. Daerah ini cukup dingin dan terkenal dengan bumi perkemahannya. Jadi di Sibolangit ini adalah bumi perkemahan pramuka, seperti di Cibubur di Jakarta, yang sering diadakan kegiatan-kegiatan kepramukaan dahulu. Jika waktu saya sekolah mengikuti acara Jambore daerah Sumatera Utara di bumi perkemahan Sibolangit ini, dan dahulu sangat dingin di sini, sangat dingin, dan sepertinya agak kurang terawat. Tadi kita melewati bumi perkemahannya, patut disayangkan. Semoga ada perbaikan ke depannya dan kegiatan kepramukaan bisa bergilir lagi seperti dahulu.
Jalanan sudah memasuki lagi tikungan-tikungan yang cukup patah, dan alhamdulillah syukurnya saat ini jalanannya sudah bisa dibilang sangat lebar. Jadi tikungan-tikungan tadi sudah ada sisi lambungnya, jadi tidak terlalu menumpuk. Jika ada truk yang akan menanjak, biasanya akan tersendat sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, bisa kita lihat ada pelebaran-pelebaran di kiri kanan jalan, dan tanjakannya cukup tinggi-tinggi, lumayan berat jika truk atau bus besar yang melintas. Harus tetap hati-hati walau dengan pemandangan yang sangat indah, namun jalannya cukup harus menguras fokus yang tinggi. Jangan sampai kita meleng sehingga mengakibatkan celaka. Ya, kita nikmati pemandangan hijau di sepanjang jalan. Ya, sangat menyejukkan dan menyegarkan mata. Lihat banyak pedagang-pedagang di tepi jalan yang cukup lebar. Memang jalanan ini diperlebar sisi kirinya dan dimanfaatkan oleh banyak pedagang, dan sering menjadi tempat perhentian sekedar bersantai, menikmati makanan-makanan ringan sambil melihat pemandangan di sisi kiri jalanan. Memasuki perbatasan Kabupaten Karo, kita langsung memasuki kawasan penatapan. Di sini tempat peristirahatan, banyak tempat makan. Apakah akan mampir? Mungkin sepertinya tidak. Kita lanjut terus, dan kita lanjut, tidak berhenti dahulu di penatapan karena masih cukup pagi dan terlihat pemandangan di lembahan pegunungan Gunung Sibayak, kalau nggak salah di sisi sana itu si Gunung Sibayak. Ya, cukup indah, cukup bagus pemandangannya. Dan di sana juga ada pemandian air panas, kawasan pemandian air panas. Nama daerahnya Lau Si Debu-Debuk. Dan ya, kita melewati simpang menuju ke lokasi pemandian air panas.
jalan di kawasan ini sudah cukup baik, sudah sangat baik. Terakhir lewat jalur ini beberapa waktu yang lalu, cukup lama sebenarnya, itu masih cukup banyak yang rusak dan jelek jalanannya. Dan alhamdulillah kita lewati pagi ini sudah sangat bagus jalanannya dan mulus, cukup banyak perbaikan-perbaikan dan pelebaran yang alhamdulillah sangat menyenangkan. Di depan kita melewati pasar buah Ari Ersada. Tempat ini banyak pedagang-pedagang buah yang memang Brastagi terkenal dengan kota bunga dan buah, merupakan penghasil buah-buahan yang cukup terkenal di Sumatera Utara, jeruk, terutama jeruk. Dan ya, kita lihat cukup banyak pedagang-pedagang yang berdagang menjual buah-buahan yang menjadi ikon dari kota Brastagi. Dan di depan kita akan melewati Tahura, Taman Hutan Rakyat, yang menjadi tempat wisata juga, wisata alam. Dan kita akan berbelok ke kanan menuju kota Brastagi. Kita melewati kota Brastagi. Kalau ke kiri ke Barus Jahe, jalur alternatif, namun tidak melewati kota. Dan kita melewati Tugu Jeruk Brastagi, ngambil sisi kanan untuk menuju ke kota Brastagi. Tidak jauh lagi di depan, setelah tanjakan ini kita memasuki pasar kota Brastagi. Dan jika hari-hari biasa atau hari-hari libur seperti ini, agak siang sudah cukup padat dan ramai karena banyak warga yang berlibur. Kalau ke kanan itu setelah Tugu Perjuangan Brastagi ini, ke kanan itu menuju kawasan Gundaling, itu tempat wisata juga cukup ramai dan padat biasanya. Dan setelah Brastagi kita langsung melewati kota Kabanjahe, ibu kota dari Kabupaten Tanah Karo. Setelah tadi dari kota Kabanjahe, kita melaju menuju Jalan Raya Kabanjahe Sidikalang, yang merupakan jalan penghubung menuju lintas pantai barat Sumatera yang nanti akan terus menuju ke Aceh. Dan jalanan ini sudah mulai ada pelebaran-pelebaran lagi. Semoga akan semakin lancar dan semakin bagus jalanannya ke depan.
Setelah kita riding beberapa jam, kita istirahat dulu, break sejenak, minum kopi atau cemilan sebentar saja, nggak pakai lama di SPBU Dokan. Kita lanjut lagi setelah break kurang lebih setengah jam. Kita lanjut menuju Simarjarunjung. Dari Dokan tidak jauh lagi kita akan sampai nanti kota Merek, dan kita berbelok menuju Simarjarunjung untuk istirahat. Kita makan siang, menikmati pemandangan Danau Toba. Di depan terlihat awan cukup tebal, terlihat seperti mulai agak mendung. Mudah-mudahan tidak sampai hujan, karena memang udara terasa sangat dingin sejak dari tadi di Brastagi sampai sekarang masih sangat dingin terasa. Ya, semoga tidak hujan. Nah, kita nikmati perjalanan kita hari ini.
Melintasi gapura memasuki kawasan Geopark Caldera Toba. Geopark Caldera Danau Toba merupakan salah satu kawasan wisata geologi yang diakui oleh UNESCO. Kawasan ini membentang di beberapa kabupaten yang meliputi kawasan Danau Toba dan sekitarnya, mulai dari Kabupaten Karo, Toba, Samosir, Kumbahas, dan Dairi sepertinya, dan beberapa Simalungun juga, ada Simalungun juga, dan sangat luas. Sudah mendekati wilayah kota Merek, dan ini merupakan persimpangan. Nanti kita akan berbelok ke kiri menuju ke Simarjarujung, ke kota Pematang Siantar, dan kalau ke kanan nanti kita ke Sidikalang. Ini dia, kita melewati simpang kota Merek. Kalau ke kanan tadi kita ke Sidikalang, terus ke pantai barat Sumatera menuju Aceh, dan ini kita ke kiri melewati pasar kota Merek menuju ke arah kota Pematang Siantar, dan nanti kita akan menuju ke Simarjarujung. Lihat pemandangan di depan, gunung atau Bukit Gundul kalau nggak salah namanya. Dan ini di depan ada simpang menuju Tongging. Nah, di situ juga nanti ada air terjun Piso-Piso ke Tongging menuju ke pinggiran Danau Toba, ke pinggiran Danau Toba dari sisi utaranya, dan cukup indah, cukup bagus. Di kapan-kapan kita bisa mencoba ke arah sana lagi. Ya, dari tadi sepanjang jalan kita melihat dari kiri dan kanan itu membentang perkebunan warga, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Dan memang di sini penghasil buah jeruk yang terutama. Ya, di depan terlihat gunung. Mungkin ini sepertinya Gunung Singgalang di Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun. Cukup mencolok gunungnya karena di dataran yang cukup luas dan rata dia menjulang sendirian. Cukup unik, tidak terlalu sering terdengar nama gunung ini didaki, namun ya cukup menarik. Ya, kita memasuki keramaian wilayah Seribu Dolok.
Terlihat banyak anak sekolah yang berjalan pulang sekolah sepertinya menuju ke rumah masing-masing mungkin. Dan ini dia pasar Seribu Dolok. Harus pelan-pelan, cukup ramai jalanan dan cukup sempit dan banyak orang, harus hati-hati. Jalanan relatif bagus, hanya beberapa memang masih berlubang, mungkin akan segera ditambal dan diperbaiki. Semoga semakin baik dan mulus jalanannya. Masuki hutan lindung sepertinya. Hanya saja terlihat banyak sampah yang diletakkan di tepi jalan, ditumpuk. Tidak ada tempat penampungan sampahnya, mungkin sangat disayangkan. Jadi terlihat tidak bersih. Kita sampai di simpang menuju ke Simarjarunjung. Yang kalau lurus kita menuju ke Pematang Raya dan terus ke Pematang Siantar. Ini kita ke kanan menuju Simarjarunjung dan nanti terus ke Parapat. Sekedar bercerita, di daerah ini dulu pernah kecelakaan, pernah jatuh karena menabrak anjing yang tiba-tiba menyeberang dan terpental. Cukup parah kecelakaannya, cukup parah, cedera di ankle dan cukup lama trauma untuk mau melintasi jalur ini lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah
tidak lagi. Alhamdulillah. Dan jalanannya sangat bagus sekarang, mulus dan cukup nyaman. Hanya terus hati-hati karena banyak air yang mungkin bisa menyebabkan licin. Ya, akhirnya sudah mulai terlihat Danau Toba di sisi kanan jalan. Wah, sangat indah, bagus sekali karena langit juga cukup cerah. Walaupun ada berawan, namun cukup terik cuaca. Walaupun udaranya tetap dingin, walaupun terik tetap dingin karena kawasan ini daerah pegunungan yang udaranya cukup sejuk dan dingin. Dan kita memasuki daerah hutan pinus. Jalanannya sudah mulai berkelok-kelok dan teduh, jalanannya sejuk, cukup menyenangkan. Harus hati-hati karena jalan berkelok-kelok, banyak tikungan-tikungan yang tidak terlihat kendaraan dari depan, jadi harus tetap hati-hati. Enjoy the ride. Sangat menyenangkan berkendara di sini dengan pemandangan yang luar biasa, hutan, kemudian perkebunan warga, dan tentu tak kalah dengan keindahan Danau Toba yang sangat luar biasa. Nggak terlalu jauh dari Medan, ya kurang lebih 4 jam, 3 atau 4 jam. Jika berkendara dengan cukup santai, sudah bisa sampai di Simarjarunjung ini, menikmati pemandangan, menikmati udara yang segar, dan bersantai. Jadi kalau bosan-bosan lagi mumet di Medan, nah, kita berangkat saja, iseng berangkat pagi, siang udah bisa makan siang di Simarjarunjung, sore sudah bisa kembali ke Medan kembali.
Kita sudah dekat, sepertinya tempat tujuan kita makan di depan. Sudah berkendara kurang lebih 4 jam dari Medan setelah termasuk istirahat, dan kita mampir dulu istirahat, makan siang, dan sholat. Kita aja ya? Kita aja. Ya, kita parkir dulu dan kita makan di rumah makan ini aja, bersantai dengan pemandangan yang sangat indah. Bismillah, kita lanjut lagi kembali perjalanan setelah istirahat makan siang, bersantai tadi, dan kita juga udah sholat zuhur dan asar, kita jamak qashar. Kita lanjutkan kembali perjalanan touring kita hari ini, easy ride, Saturday ride, menuju ke Parapat. Sekarang kita sengaja mampirkan ke Parapat, memasuki kawasan wisata Parapat dulu, ya sekedar melengkapkan perjalanan untuk kemudian nanti kita langsung berangkat menuju ke kota Pematang Siantar. Mungkin nanti kita break di Siantar, kita ngopi-ngopi di warung kopi Kotong, mungkin rencananya begitu. Bismillah. Hal yang menyenangkan dari riding atau motoran di daerah ini adalah jalanannya sudah sangat bagus, sudah cukup banyak yang diperlebar, dan jalanannya juga cukup mulus. Pemandangan yang sangat indah, udara yang sejuk, cenderung malah dingin, dan yang pasti tidak ada kemacetan di sini, cukup sepi. Jadi menyenangkan sekali riding di daerah Simarjarunjung menuju ke Parapat ini, dan tidak terlalu jauh ke Medan, walaupun secara jarak mungkin hampir 100 kilo dari Medan ke sini, tapi secara jarak tempuh jadinya tidak terlalu lama karena memang jalanannya cukup lancar, sepi. Dan menurut cerita senior tadi, ketika makan ngobrol-ngobrol, dia cukup senang. Ya, alhamdulillah cukup menyenangkan berkendara di sini, dan sangat dingin. Ya, dia tidak expect dengan udara yang ternyata sangat dingin. Sepanjang jalur kita melihat Danau Toba di sisi kanan, dan memang kalau dilihat dari peta, kalau kita lihat peta, rute ini, jalan ini ada di tepian Danau Tobanya, tidak persis di tepi, ya ada di atas, dan memang jadinya pemandangannya selalu terlihat danau di sisi kanan dan Pulau Samosir di seberangnya sana. Sangat indah, sangat menyenangkan, dan
pesonanya tidak pernah habis-habis, sangat menyenangkan. Kita melewati simpang menuju Sipolha. Kalau nggak salah namanya Desa Sipolha ya. Nah, Desa Sipolha itu ada pantai Danau Toba yang berbatu, ada tempat untuk berkemah. Dulu waktu SMA, zaman masih sekolah SMA, biasanya dari sekolah ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu di Pantai Sipolha ini. Nah, cukup menyenangkan dan dingin yang pasti, dan tenang.
Ya, di depan persimpangan antara ke Siantar dan ke Parapat, kita ambil sisi kanan dulu. Kita mau ke Parapat dulu. Kita mampirkan ke Parapat supaya lengkap perjalanan kita hari ini. Dan baru nanti kita langsung kembali menuju Medan melalui kota Pematang Siantar. Dan ini merupakan jalan utama dari kota Pematang Siantar menuju Tarutung yang melewati kota Parapat, daerah Danau Toba. Jadi tidak heran jalanannya cukup ramai kendaraan besar dan berat juga banyak melintas dari jalan ini. Dan harus hati-hati karena cukup sering terjadi kendaraan yang memaksa mengambil jalur karena ingin mendahului kendaraan berat yang bergerak lambat. Karena dari Parapat itu jalanannya menanjak. Kita melintasi jembatan Sibaganding. Nah, untuk informasi, Sibaganding ini dahulu adalah tempat wisata. Cukup banyak hewan sejenis kera di sini, dan dulu banyak berkeliaran di hutan Sibaganding ini, dan dulu sering menjadi tempat wisata bagi warga yang naik ke atas gunung di Sibaganding untuk melihat kawanan kera yang sangat banyak jumlahnya. Jalanan turun terus menuju kota Parapat. Banyak rumah makan di tepi jalan yang menghadap ke arah danau, jadi tempat beristirahat bagi orang-orang yang ingin bersantai. Nah, kita sudah sampai di Parapat dan kita akan berbelok masuk ke kawasan wisata kota Parapat. Kita muter sebentar, kita lihat-lihat untuk langsung kembali menuju ke arah kota Pematang Siantar. Cukup banyak pilihan hotel dan tempat penginapan di kawasan ini. Ada yang di tepi pantai, ada yang di atas. Tergantung selera, silahkan berkunjung menikmati suasana di Parapat dan menikmati indahnya Danau Toba yang sangat luar biasa. Kota Parapat ini kalau malam cukup ramai di sini, banyak jajanan. Dan sebagai informasi, Parapat ini juga memiliki tempat yang bersejarah, yaitu pesanggerahan pengasingan Presiden Soekarno. Di ujung jalan ini, belok kiri nanti ada pesanggerahan pengasingan Presiden Soekarno yang menghadap ke laut. Jadi memang dahulu di zaman kolonial, zaman pergerakan, Presiden Soekarno pernah diasingkan ke kota ini.
setelah muter tadi di kota Parapat, di kawasan wisata Parapat, kita langsung meluncur naik kembali menuju ke arah kota Pematang Siantar. Kita tidak berlama-lama, langsung bergerak ke arah Pematang Siantar untuk nanti kita rehat, break nanti di kedai kopi Kotong. Insya Allah rencananya kita ngopi-ngopi dulu. Kawasan hutan pinus, ya udaranya sangat dingin. Mudah-mudahan tidak hujan karena terlihat agak berkabut dan ada rintik sedikit. Mudah-mudahan tidak hujan. Ya, agak kita kebut sedikit. Jalanan sudah mulai menurun. Dan dari sini menuju kota Pematang Siantar tidak terlalu jauh, sekitar 40-an kilo. Dan mungkin sekitar 30 sampai 45 menit kita udah nyampe di kota Pematang Siantar. Ya, sudah mencapai daerah Marihat, perkebunan sawit daerah Marihat. Harus kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit lagi nyampe di kota Pematang Siantar, sudah tidak terlalu jauh. Di depan adalah persimpangan menuju ke Sidamanik, bisa nembus juga nanti ke Simar Jarunjung. Ya, kita memasuki kota Pematang Siantar. Tadi adalah persimpangan, kalau ke kiri itu menuju ke lingkar luar kota. Bis-bis dan truk-truk besar itu harus lewat sana kalau mau ke Medan, nggak boleh masuk kota. Ya, ini kita sudah masuki pusat kota Pematang Siantar. Sebelah kiri tadi itu Mapolres, dan ini di depan adalah lapangan alun-alun, dan ini dia lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar. Kita belok kanan masuki kawasan perkantoran. Ini ada kantor DPRD dan kantor wali kota di depan lapangan Merdeka, dan kita melihat tugu becak ikonik dari kota Pematang Siantar. Dan ini dia pusat kota Pematang Siantar, dan kita langsung menuju ke kedai kopi Kotong. Ya, kita setelah tadi ngopi-ngopi dulu, makan roti bakar Srikaya dan kopi susu khas dari warung kopi Kotong, warung kopi yang legendaris di kota Pematang Siantar yang udah ada sejak tahun 1920-an kayaknya. Dan sekarang cabangnya banyak setelah dipegang oleh anak-anaknya, kalau nggak salah itu dengan nama Lim Kotong, dan apalagi namanya ada 2 jenis kalau nggak salah. Dan ini dia kota Pematang Siantar dari sisi jalan yang berbeda, Jalan Sutomo. Dan ini kita menuju arah luar kota Pematang Siantar. Kita menuju Medan melalui kota tebing tinggi. Bismillah.
Kita pacu kendaraan dengan cukup cepat. Setelah kita melewati Sinaksak, jalanan lurus melewati perkebunan karet nantinya, karet dan sawit. Ya, hati-hati, kita harus nunggu dulu ada rombongan yang lewat. Kita melintasi gerbang perbatasan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Serdang Bedagai. Perjalanan dari Kota Muatan Siantar menuju Kota Tebing Tinggi, ini kita melintasi kawasan perkebunan karet, dan nanti juga menjelang Tebing Tinggi akan ada perkebunan sawit. Jalanannya relatif banyak yang lurus, namun harus hati-hati karena sering sekali bis atau kendaraan-kendaraan mobil pribadi bahkan juga sering tiba-tiba mengambil jalur, dan kita harus ekstra hati-hati jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kita memasuki pusat kota Tebing Tinggi, pusat kota keramaiannya. Ini banyak toko-toko, bangunan-bangunannya juga bangunan-bangunan tua. Ya, setelah tadi pusat keramaiannya kita lewati, ini kita menuju luar kota. Kita melewati monumen maskot Kota Tebing Tinggi, yaitu Monumen Beo. Nah, itu tadi persimpangan dari arah lintas timur menuju Medan. Dan ini adalah Masjid Agung Kota Tebing Tinggi di tepi jalan raya lintas Sumatera menuju Medan. Ya, tidak jauh dari Kota Tebing Tinggi, sekitar setengah jam lebih dikit kita nyampe di Kota Seirampah. Dulu ini merupakan kota yang cukup ramai, bis-bis berhenti di sini untuk mengambil penumpang. Sekarang sudah tidak terlalu sepertinya. Hari sudah gelap, kita melintasi perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang. Kita melintasi jembatan Sungai Ular yang merupakan perbatasan atau pemisah antara Kabupaten Sergei dan Deli Serdang. Jembatan yang cukup panjang, dan ini kita sudah masuki wilayah
Deli Serdang. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Medan. Kita melintasi flyover Amplas Kota Medan, dan alhamdulillah perjalanan kita tidak lama lagi sudah nyampe di tempat tujuan kita di Mes. Dan perjalanan hari ini cukup berjalan lancar. Alhamdulillah cuaca cukup baik, cukup cerah. Tidak ada halangan yang berarti. Kita tidak kena hujan, tidak ada hujan turun juga selama perjalanan. Ya, sampai bertemu kembali di riding berikutnya. See you another ride. Sampai jumpa.